Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri dari kelas 2 TB, ingin mempresentasikan makalah noise pada komunikasi radio. Yang pertama adalah definisi. Secara umum, noise atau sering disebut derau adalah suatu gangguan yang terjadi karena adanya sinyal yang tidak dibutuhkan, yang dapat berupa suara, elektris maupun elektronis. Dengan adanya noise pada suatu sistem transmisi akan mengakibatkan kualitas sinyal yang diterima menjadi kurang baik dan bisa saja mengganggu dalam proses pengiriman suara. Selanjutnya ialah jenis-jenis noise. Yang pertama ada internal noise. Noise ini merupakan gangguan yang bersifat listrik yang terjadi pada alat yang digunakan. Noise ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu thermal noise, intermodulasi, crosstalk, yang merupakan bagian dari random noise. Random noise merupakan gangguan yang terjadinya tidak terduga-duga atau bisa disebut dengan dadakan. Yang kedua ada external noise. Gangguan ini adalah gangguan yang diakibatkan oleh sumber yang berada di luar sistem komunikasi. Adapun contoh gangguan ini adalah atmosfer yang tidak mendukung atau bisa masuk dalam noise yang disebabkan oleh alam atau noise alami, eksternal ekstraterestrial, dan ada juga noise yang terjadi akibat ulah manusia atau man-made. Selanjutnya ada noise random dari internal noise tadi. Yang pertama adalah thermal noise. Thermal noise ini bisa terdapat pada semua media transmisi. Semua alat peralatan komunikasi juga mengalami gangguan ini. Noise ini tidak dapat dihilangkan karena panas elektron dalam konduktor yang terjadi pada peralatan komunikasi tersebut. Adapun rumus dari thermal noise ini ialah N sama dengan K dikali T dikali B, yang dimana N merupakan kekuatan noise atau noise power, K adalah Boltzmann's proportionality constant, T merupakan temperatur absolut, B merupakan bandwidth. Ada juga cara untuk mengurangi thermal noise ini ialah yang pertama, bandwidth pada sinyal pembawa dipersempit. Yang kedua, resistor yang terdapat pada alat sistem telekomunikasi dikurangi. Yang ketiga, memberi tambahan pendingin eksternal pada komponen. Yang terakhir, melindungi kabel menggunakan aluminium. Selanjutnya ada intermodulation noise. Intermodulation noise ini terjadi apabila medium transmisi yang sama digunakan oleh sinyal-sinyal yang memiliki frekuensi yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan sinyal-sinyal dengan frekuensi perjumlahan atau pengalian kedua buah frekuensi asalnya. Cara menanggulangi gangguan intermodulasi adalah dengan cara mengatur penggunaan frekuensi. Selanjutnya ada crosstalk noise. Noise ini dapat terjadi jika sepasang kabel yang diletakkan berlimpahan atau kopling elektrikal, filter yang kurang baik, dan non-linearity pada analog multiplexing system. Semakin jauh jarak yang ditempuhnya, maka akan semakin besar pula gangguan yang diterima. Gangguan ini menyebabkan rusak sinyal yang akan diterima. Terakhir ada impulse noise. Gangguan ini dikarenakan kesalahan elektromagnetik pada data analog yang dihasilkan oleh kilat dan memiliki bentuk pulsa-pulsa tak beraturan dengan durasi yang pendek. Amplitudo yang dimiliki oleh pulsa-pulsa tak beraturan tersebut cukup tinggi. Cara untuk mengatasi noise ini ialah yang pertama, meletakkan media transmisi jauh dari medan listrik. Yang kedua, menaikkan SNR atau signal noise ratio. Yang ketiga, mengisolasi kabel yang digunakan. Jenis noise selain random noise yaitu statistical noise. Statistical noise merupakan noise yang waktu terjadinya dapat kita prediksi. Ada dua jenis gangguan ini, yaitu yang pertama ada redaman. Redaman merupakan proses terjadinya penurunan level tegangan sinyal yang proses penerimaannya dikarenakan karakteristik media. Hal tersebut menyebabkan sinyal semakin lemah ketika melewati jarak yang sangat jauh. Yang kedua, tundaan. Tundaan adalah lambatnya pemrosesan yang disebabkan oleh sinyal yang datang terlambat. Tundaan ini sangat mengganggu proses komunikasi. Gangguan ini dapat diprediksi waktu terjadinya. Yang terakhir adalah contoh-contoh noise. Noise juga bisa membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitivitas atau kepekaan sinyal penerimaan, atau bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem.
Contoh noise yang bisa kita rasakan seperti pada radio, noise atau derau yang bisa menyebabkan suara desis di loudspeaker sehingga terdengar oleh pendengarnya. Sedangkan pada televisi, noise bisa menyebabkan gambar tidak bersih atau muncul titik-titik yang berbentuk seperti salju. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga ada salah-salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.